Teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Jadi pada video kali ini sini kita akan bahas 3 aplikasi pinjaman online resmi OJK semi ilegal teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk 3 aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah aplikasi pinjaman online yang dikatakan oleh banyak orang ya adalah aplikasi semi ilegal. Nah, mengapa dikatakan semi ilegal? Yaitu karena jenis pembayarannya teman-teman semuanya ya. Karena kita tahu sendiri untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu memiliki sistem pembayaran yang sangat cepat. Biasanya untuk pinjaman online ilegal itu memberikan tenor sekitar 7 sampai dengan 12 atau 14 hari wajib pelunasan dengan 1 kali bayar saja teman-teman semuanya. Nah, jadi ada ternyata aplikasi pinjaman online yang sudah bersertifikasi Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki sistem pelunasan seperti itu teman-teman semuanya. Nah, jadi apa saja aplikasi yang akan kita bahas? Jadi kita akan bahas 3 aplikasi pinjaman online resmi OJK semi ilegal ya 2025 ini teman-teman semuanya, dan kita akan bahas secara detail dan secara lengkap. Namun kita sebelum membahas di sini saya saranin teman-teman semuanya untuk subscribe channel saya teman-teman semuanya ya, untuk mendapatkan informasi keuangan, pinjaman online dan juga investasi teman-teman semuanya. Oke, jadi kita langsung bahas saja ke aplikasi yang pertama teman-teman. Nah, jadi aplikasi pertama yang akan kita bahas yaitu aplikasi Ivoji teman-teman semuanya. Nah, untuk aplikasi pinjaman online Ivoji ini sudah bersertifikasi OJK namun semi ilegal teman-teman semuanya. Nah, mengapa dikatakan semi ilegal teman-teman semuanya? Di sini kita bisa lihat untuk produk pinjaman Ivoji di sini itu ada 2 ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk menjanjikan pinjaman dengan limit 10 juta ya dan 8 juta rupiah dengan waktu peminjaman yaitu di 91 hari dan 6 bulan teman-teman semuanya. Nah, namun untuk kalian untuk aplikasi pinjaman online Ivoji ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online dengan jangka pendek teman-teman semuanya. Nah, jadi yang di atas itu limit yang diberikan tuh hanya sekitar 7 sampai dengan 14 hari. Begitu juga yang di bawah teman-teman semuanya yang 8 juta ini. Nah, jika kalian belum yakin atau belum percaya, jadi kita bisa lihat teman-teman semuanya. Jadi kita akan lihat untuk sistem pencairan dan tenor di aplikasi Ivoji ini teman-teman semuanya. Langsung saja kita bahas. Di sini kita bisa lihat teman-teman semuanya untuk konfirmasi pinjaman Ivoji dengan status pinjaman ya untuk disetujui ya. Di sini nominal pinjaman yang akan kita ajukan yaitu sekitar Rp500.000 dengan jangka pinjaman yang kalian ketahui di sini 14 hari saja ya, 1 kali bayar ya dalam temponya atau tenornya 14 hari saja. Kemudian bunga pinjaman yaitu Rp56.000 dengan biaya manajemen Rp110.000 dengan biaya penanganan Rp10.000 dan jumlah yang diterima hanya Rp380.000 teman-teman semuanya jika pinjam Rp500.000 ya. Inilah sama seperti aplikasi pinjaman online itu biasanya, namun untuk pinjaman online itu lebih sadis lagi ya. Biasanya itu hanya sekitar Rp340.000 sampai dengan Rp360.000 teman-teman semuanya untuk pinjam Rp500.000 yang cair sekian teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi memang Ivoji adalah salah satu aplikasi pinjaman online resmi OJK yang memiliki sistem pembayaran seperti aplikasi pinjol ilegal atau semi ilegal lah teman-teman kita sebutnya teman-teman semuanya. Jadi ini untuk Ivoji ini kurang worth it menurut saya untuk pinjam di Ivoji ini teman-teman semuanya. Nah, jadi aplikasi yang pertama adalah Ivoji dan kita langsung ke aplikasi yang kedua teman-teman semuanya. Ya, aplikasi pinjaman online semi ilegal yang kedua adalah aplikasi KTA Kilat. Nah, untuk aplikasi KTA Kilat ini memang biasanya itu di sini saya pernah mengalami pengalaman teman-teman semuanya ya. Saya membeli nomor baru, namun di nomor baru tersebut belum pernah saya jadikan nomor untuk pinjaman online, namun mendapatkan SMS untuk mencairkan pinjaman di aplikasi KTA Kilat ini. Entah dari mana mereka mendapatkan nomor itu teman-teman semuanya, dan setelah saya klik linknya itu ternyata disuruh untuk download aplikasi KTA Kilat. Ya, itu adalah salah satu ciri-ciri aplikasi ilegal teman-teman semuanya. Namun untuk KTA Kilat ini sudah resmi OJK teman-teman semuanya. Nah, untuk aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini saya katakan semi ilegal. Di sini kita bisa lihat untuk detail pembayarannya. Nah, untuk KTA Kilat ini untuk pembayaran pinjam 1 juta teman-teman semuanya dengan tenor 90 hari ya. Memang tenornya panjang 90 hari. Namun perlu kalian ketahui untuk sistem pelunasan aplikasi KTA Kilat ini sangat-sangat cepat teman-teman semuanya, atau sangat-sangat singkat. Untuk pelunasan pembayaran pertamanya jatuh tempo setelah pencairan itu sekitar 15 hari setelah pencairan itu sudah ditagih dengan nominal yang sangat tinggi. Di sini saya pinjam 1 juta rupiah
ya. Kita bisa lihat di sini untuk tenornya, tenor pertama itu saya harus membayar sekitar 851.000. Jadi memang kurang lebih seperti pinjol ilegal teman-teman semuanya ya. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini, jika kita melakukan keterlambatan bayar sekitar 1 hari, bahkan itu mereka sudah langsung menghubungi kontak darurat teman-teman semuanya. Jadi langsung keluar kondar teman-teman semuanya. Jadi memang agak risih pinjam di KTA Kilat ini. Namun keunggulan dari aplikasi KTA Kilat ini tidak menggunakan BI checking, alias kalau kalian masih punya cicilan di aplikasi lain, ini masih bisa kalian pinjam di KTA Kilat ini, masih bisa kalian cairkan pinjaman KTA Kilat ini teman-teman semuanya, seperti itu ya. Jadi itu adalah aplikasi pinjaman online semi ilegal, yaitu KTA Kilat teman-teman semuanya. Jadi namun ada juga keunggulan dari aplikasi KTA Kilat ini teman-teman semuanya, yaitu tanpa BI checking. Nah seperti itu ya untuk aplikasi KTA Kilat ini. Oke, langsung saja kita akan bahas untuk aplikasi yang ketiga. Ya, aplikasi yang ketiga adalah aplikasi FinPlus ya. Untuk aplikasi pinjaman online FinPlus ini, di sini saya berhasil mencairkan pinjaman 1 juta rupiah dengan persyaratan sama ya seperti aplikasi pinjaman online lain, modal KTP, verifikasi wajah, kontak darurat ya. Dan untuk aplikasi FinPlus ini memang sudah berizin dan resmi secara otoritas jasa keuangan. Namun kalian harus ketahui aplikasi FinPlus ini ternyata memiliki sistem cicilan hampir sama seperti pinjol ilegal ya. Yaitu pada saat pencairannya kita harus membayar tenor pertamanya itu 15 hari setelah jatuh tempo teman-teman semuanya, seperti itu. Dan setelah pencairan ya maksudnya, dengan nominal yang sangat besar, bahkan lebih besar lagi dari KTA Kilat teman-teman semuanya. Saya pinjam di KTA Kilat itu untuk cicilan pertamanya 850.000 ya. Untuk pembayaran pertamanya 15 hari setelah jatuh tempo. Namun di FinPlus ini lebih tinggi lagi, yaitu 950.000, hampir dilunasi teman-teman semuanya untuk pembayaran pertamanya. Jadi memang sangat berat untuk pinjam di KTA Kilat ini, karena kalau kalian pinjamnya itu di awal bulan, kemudian kalian juga gajinya di awal bulan, kemudian kalian pinjam, terus kalian gajinya 1 bulan 1 kali, terus kalian ajukan pinjaman di sini, otomatis kalian bakal kesusahan untuk membayar cicilan pertamanya dengan 15 hari setelah pencairan itu harus lunas dengan nominal yang sangat besar, seperti itu. Jadi itu menjadi suatu pertimbangan buat kalian pinjam di ketiga aplikasi yang saya bahas ini teman-teman semuanya. Di antara ketiga aplikasi tersebut memang rata-rata tidak menggunakan BI checking untuk keunggulannya, namun itu dia tadi sistem pelunasannya yang bikin tidak worth it teman-teman semuanya untuk pinjam di ketiga aplikasi tersebut, seperti itu. Nah, jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan patokan buat kalian sebelum melakukan pinjam di suatu aplikasi pinjaman online teman-teman semuanya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya.